Allah nyatakan gimana ini? Falanzur insanu mimma khuliq. Falanzur, maka hendaklah memperhatikan, maka hendaklah dia merenung, jangan banyak pikiran. Falanzur, siapa yang suruh memperhatikan merenung? Al insanu, Manu, nah, yang enak disambung. Falanzuril insanu, maka hendaklah manusia itu selalu memperhatikan. Memperhatikan siapa? Dirinya. Ngapain tadi orang? Orang itu sama kok kayak kita. Falanzuril insanu, maka hendaklah manusia itu memperhatikan mimma khuliq. Dari apa dia manusia diciptakan? Coba renungkan, dari apa kamu? Kamu diciptakan dari apa? Ini kan engkau lagi jualan, habis pesan itu, pesan apa Mirabella apa kayak yang harganya mahal kayak, wah ambil ini sambil mikir dengan aku apa motor. Bukan lupa. Lihat apa? Waduh, ini lupa. Bapak-bapak kan bikin jabulan ini. Ini barang kan ada yang minum. Semua lupa dia. Masih perhatikan. Falanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dirinya dari apa dia diciptakan. Kalau dijawab oleh Allah, khuliqa mimma dafiq. Khuliqa, ternyata dia itu diciptakan mimma'in, dari air. Air apa? Dafiqin, yang memancar. Jadi manusia itu diciptakan dari air yang memancar, air yang muncrat, memi, nah ini muncrat, memi, memancar, bukan mengalir, bukan, yang mengalir kan tak jeli, muncrat, ya kan, mengalir itu kan tak jeli, yang mengalir, minta dia dari bawahnya, kalau itu sudah bikin. David itu muncrat sama mancar muncrat, durah, cus. Kalau mengalir nggak jadi. Hah? Kalau mengalir nggak jadi, muncrat. Muncrat. Itu. Jadi kalau mengalir malah nggak jadi ya? Malah nggak jadi biasa. Nggak tembus itu ya? Iya. Itu. Nggak tembus pintu. Babul rahmah. Nggak mampu menembus babul rahmah. Kalau cuma minimal gelewer, kalau tak orang menembus kok gelewer, harusnya ceracak. Nah, di sini terangkan dan dipakai minar rojuli wal mar'ati fi raqimiha. Memang David itu adalah zin dipakai yang memancar, muncrat minar rojuli, dari laki-laki wal mar'ati, dan dari perempuan fi raqimiha, ke dalam rahimnya. Dari laki-laki muncrat, perempuan ada muncratnya enggak? Muncrat ning ra ketara. Jane yo wong kagete padha. Wagete padha, kejamnya padha. Jam juga padha berarti. Pas kejam
jam itu loh, jam bikin itu. Kalau belum kejam, belum jam bikin. Jadi sampai kalau kejam. Ya. Aku seneng aku. Ngaji. Ini bisa diciceni, ini dewe ilmu cikan kasunyatan. Tak takoni. Itu. Jangan sanggup. Seneng banget di Quran yang kayak begitu itu loh, dicerita. Hebat, dari hal paling kecil yang kita kadang-kadang nggak sadar. Tapi manusia itu diciptakan dari itu. Dari laki-laki dan perempuan, kemudian masuk ke dalam rahim, rohimiha. Bukan rohimahu, tapi rohimiha. Itu perempuan. Air yang memancar yang masuk ke dalam rahim wanita. Jadi laki-laki memancar, perempuan juga memancar. Mancarnya bareng apa tidak? Kadang-kadang dia berdasarkan pengalaman kadang-kadang itu ya. pengalaman Tapi umumnya yang memancar dulu lagi. jangan khawatir, walaupun bapak-bapak yang memancar dulu tetap karena dia Pak Julius itu mampu menebus babul rahmah, pintu kasih sayang, pintu rahim. Gitu, buktinya tetap jadi. Ini biasanya anak yang wedok. Gitu. Biasanya anaknya kenapa? Karena ketika dulu dia langsung jimplok kayak gitu. Ya kan? Yang enak bareng apa dewe-dewe? Hah? Sebetulnya sama-sama memancar dan kemudian dia masuk menembus pada pintu rahim, di proses dalam rahim. Itu kejadian kita dari itu. Nggak perlu tak jelaskan ya, nggak perlu ya. Jelas ya. Ini loh. Itu bahaya. Makanya Quran itu sampai budalinas juga babalinati minal. Jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang. Paham nggak? Paham kan? Nyata. Bisa ini ilmu cerita kasusnya semua nerima. Ayo kalau ada yang mau debat dong. Kamu kan di debat. Gini betul, mau kenyataan itulah kebenaran yang hakiki dan itu adanya pada diri sendiri. Makanya masing-masing membenarkan kan? Karena masing-masing punya rasa dan kenyataannya rasanya sama. Rasanya sama tuh, sama ngomong sama lo. Jadi yang penting rasanya. Mbak, tidak mungkin saya kok. Nyala kurang mungkin. Kenapa? Semua punya rasa dan rasa tidak pernah sudah terbukti surga. Ya sama, saya juga sama. Saya punya rasa gimana? Saya kalau dijibit rasanya sakit. Sampai kalau tak cubit juga rasanya sakit. Makanya saya nggak pernah nyubit sampean. Kenapa? Sama. Wah, kalau dijibit sakit kok. Jangan nyubit orang lah. Itu sakit sama rasanya, dan itu kenyataan dan itu adalah kebenaran. Orang yang mau nyubit kebenaran dan dia membenarkan bahwa dicubit sakit, nggak akan nyubit orang lain, nggak bakal nyakiti orang lain. Halo, jadi yang penting pakai bom dong. Yang penting rasanya bom. Kompak kan? Enak jadi. Oke, kita lanjut kalau udah merasa. Yang penting kan rasanya. Jadi udah ketahuan sekarang kan. Alhamdulillah sanu memang kuliko memang David. Ya lucu membayar surbi wataroib.
air yang memancar itu ya rujuk keluarnya, yang keluar membeni sobi, ada di antara sobi. Sobi itu tulang ini, tulang punggung laki-laki. Sobi. Mana orang laki itu jangan terlalu banyak dituntut. Karena kalau terlalu banyak dituntut, ojo mentang-mentang bojone ayu terus-terusan halu aja. Begitu mumpung gini cangkem, udah ngerti pinggangmu kono. Jejek. Paham Pak? Itu loh, pinggangmu, gimana? Pakai jadwal itu loh. Ketemu tuh. Seminggu 2 kali gue dengar. Mentang-mentang bojo ayu, kabuan dino, wah imba, pinggangmu, Kembali ke ajar. tapi juga jangan ditahan-tahan. Bikin pusing. Jadi hormon laki maupun perempuan itu produksinya itu ada di prostat. Di prostat. Jika kita makan, apalagi makannya enak, apalagi seneng itu ada produksi ngumpulnya itu di prostat. Ketika ini kelamaan ditabung di prostat, ora gek dimasak. Busuk apa tidak? Busuk apa tidak? Ada telur, disimpan aja itu telur. Lama-lama, Pak, air yang memancar itu telur bukan? Boleh apa? Dan yang disimpan ibu-ibu telur bukan? Telur. Indung telur. Nek kesimpan lama-lama gimana? Sedangkan tempatnya di prostat. Kalau kelamaan ora diurusi, engko nek telur iki busuk, dampaknya menjadi kanker prostat. Loh, ini namanya dibahas lewat ilmu kedokteran. Tapi hubungannya sama hadis itu Ya, begituan itu kok bisa pahala itu masuk akal hubungannya sama itu Pak. hah? Begituan itu dapat pahala. Oh, dapat pahala. Jangankan begitu. Jangan begitu. Jadi begini. Amal yang terbaik itu memasukkan kegembiraan ke dalam dada sesama. Saman kalau nggak begitu, seneng nggak? Pusing. Seneng apa nesu? Nesu nggak mau ngelanin dulu. Nesu nggak ringan ya. Apalagi perempuan. Perempuan itu lebih pengen ngomong aja. Oh saman gak ngeliat turutin wes apa itu salah tingkah. Panci dibantingin. Ketika sudah dituruti maunya seneng apa tidak? Nah iya. Apa mereka begitu? Sampai bikin seneng gembira orang itu tuh Pak. Apa paling bagus? Aku cuma jangan ngomong liyo. Nah, wong liyo yang paling dekat itu ekstrim. Istri nama nih. Istri tetangga. Nah, kenapa? Jangan bisa mendengarnya mau naik. Itu amal yang paling amal itu. Kok sama pertanyaannya kok noleh? Masa begitu aja kok dapat pahala? Ya masuk akal banget itu. Tidak ada kesenangan yang melebihi begitu. Iya, ujungnya seperti itu, Mas. Sama duitnya wakeh, mana enak. Orang begitu itu ya kira-kira. Menurut logika kenapa? Menurut akal sehat aneh.
Enggak aneh loh. Udah enak, dapat pahala itu kan aneh. Ya? Orang enaknya nggak dapat pahala udah alhamdulillah. Di sini hikmahnya. Di sini hikmah dari itu apa? ini hikmahnya manusia itu. Manusia itu tidak egois ditakdirkan dari Allah artinya. Yang egois ngajak egois pikiran sampean. Iya. Ya kan? Sama enak kan kalau begitu? Enak kan? Enak. Tapi kan sama nggak mikirin awal dewi kan? Nanti sama nggak berpikir pengen istrinya enak kan? Iya. Oh iya nih. Sama pengen bareng kan? Pengen bareng kan? Kok masuk akal? Dari nggak masuk akal. Allah memberikan sesuatu nggak masuk akal. Islam itu ilmiah amaliyun. Islam itu sangat ilmiah. Nggak masuk akal sih loh. Layak melayulah tinggi kan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Aku gak terima dia bilang nggak masuk akal. Aku kadang-kadang lah, aku enak aku ngajak. Aku mau ngomong apa? Jadi nggak egois. Ya. Rasa tidak egois itu loh yang membuat mendapat pahala besar dari yang itu. Sedekah itu. Jadi kalau ngajak itu jangan ngajak mulai. Mas, sedekah itu ngomong, itu sedekah itu. Sedekah. Saya biasanya kalau ngomong itu di Quran mungkin ada, di Quran ada. Itu, iya, betul nggak? Kamu makanya begitu itu sedekah apa enggak? Cek aja kalau mau nanya mau. Begitu. Sedekah apa bukan? Begitu. Nah, sedekah masuk juga dapat pahala. Loh, sampai bayangkan sekarang sampean ibu saya 45.000 di kota, dapat pahala enggak? Begitu tuh lebih dari 5.000. Minum jamunya berapa? Kalau bebeknya 3, madu. Oh, Pak. Tuh, coba belum tingginya masa dapat pahala nggak masuk akal. Aku nggak terima dapat pahala pasti gak egois itu yang bikin hebat. Mengajarkan sama tidak egois. Sama nggak pernah ketika mau enak sendiri. Kita juga itu juga ngerasain Kenapa? Karena kita sadar istri itu bukan objek penderitaan. Istri itu bukan objek pelampiasan hawa nafsu, tapi istri itu adalah amanat dari Allah. Sehingga kita pun nggak dikasih rasa tidak egois. Mau enaknya sendiri enggak. Apa ini pas enak sampai dia ngomong ngomong kadang udah barangnya bang aja Kerjasama yang baik. Kerjasama tidak egoisnya itu ya. Pahala tapi manggil-manggil apa enggak ya? Ada pertanyaannya? Tapi ini Pak, orang perempuan kadang-kadang ada batas kemauannya ya Pak. Ya. Terus gimana Pak? Ada apa? Ada batas kemauannya. Kadang-kadang kemauannya kenapa? Nggak mau terbatas, ya ada kemauan melayani mamanya gitu. Ya, tapi suaminya masih pengen gimana? Mana ada batas? Suami batas, orang perempuan itu batas kesenangannya begitu berkurang gitu. Ya, suaminya benar masih. Suami mau. Nah, itu tambah lagi caranya. Kan dia berbuatan itu tapi dia itu nggak pengen gitu ya. Ada kan kalau makanya mau 80 udah nggak pengen. Tapi suaminya saya paham, saya udah paham. Iya. Itu masalah udah biasa. Iya ya. Jadi bagaimana Pak? Suami pengen tapi istri sudah nggak mau layani. Ya. Oke ya. Ada hadis yang menyatakan ya apabila suami memanggil istri ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak mau melayani dan membuat suaminya tidak ridho, pegel ini, ya,
Suka pegel nggak hati kalau nggak dilayani? Pegel nggak kalau nggak dilayani? Berarti pernah nggak dilayani ya? Gini Pak, artinya orang perempuan tuh ada bilang menopos sebab itu menopos itu ada keinginannya. Ya paham, saya paham. Itu masalah kesehatan itu. Saya tahu. Saya kasih solusi. Jangan takut menopos. Karena menopause itu menjadi hantu bagi kaum wanita yang sudah 40 ke atas. Jadi Bapak tuh jangan punya rasa khawatir. Nambah lah. Jadi emang dari situ, apabila suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri itu tidak melayani dan suaminya itu ada rasa kecewa, kesel, dari itu dengan perbandingan pagi, maka itu istri akan dikutuk oleh malaikat. Akan tetapi boleh dipakai tetapi suami tahu diri dong, untuk kasih diri. Kenapa istri nggak mau melayani? Bisa jadi istri kecapean, subuh ya kan, kurang itu sambil masak air. Habis kura-kura itu nyuci pagocan piring itu yang bekas makan malam yang jemput gitu. Habis subuh tuh, habis sholat subuh, ya kan? Habis kura-kura, umbah, habis umbah ngedusi bocah, habis ngedusi bocah ngedusi sekolah. Baru sekolah pulangnya jemput mampir ke tempat tukang sayuran olah nyuapin bocah. Malam baru mau istirahat, suaminya ngubah gelem layanan yang sampai. Masalah kok harus nambah, bisa pengen nambah, bojomu capek. Sebetulnya semua pekerjaan istri adalah tanggung jawab suami. Jangan hanya nuntut dong. Harus kerjasama betul. Itu tanggung jawab suami. Suami kalau mampu, makanya orang suami kalau mampu beli budak. Zaman dulu zaman budak kan, beli budak. Istri adalah ratu di dalam rumah tangga. Ratu itu ya Macing-macing doang ya. istri itu bukan sekedar pelampiasan hawa nafsu, tapi pendamping, jantung hati, belahan jantung hati, itu ngerti, tahu diri kita. Atau mungkin kitanya yang kurang romantis. Main seruduk kan. Laki-laki kalau main seruduk, istri risih nggak? Risih. Mungkin rayuannya kurang mantap. Waktu ini mau muncak ini. Jadi apa kita? Mas, ada nenek-nenek umur udah 85 masih hot. Ada minyak. Baru sampai sekarang. Minyak itu minyak jahitan. Jangan dia lainnya kawin. No, bagian. Sekarang nggak perlu itu. Kita bisa beli di apotek untuk membantu. Mas. Benar-benar. Itu tak. Pengalaman namanya nih. Sebenarnya masalah bukan kaum wanitanya, bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya tahu sendiri dong. Ini di pokok soal. Dia udah sakit perempuan begitu. Kita biasa mau. Ini di pokok soal. Alon-alon, dari rumah gue, 40 ke atas. Itu orang sukses, alon-alon Pak. Namanya dia juga ya. Tapi bener Pak, cuma cipu mokso usah lu. Itu kasihan yang perempuannya. Kadung capek orang tekan ini. Pegel nggak Bu kalau ada begitu? Masih muda ada bilang pegel, orang yang semua Pak. Dikira orang perih nggak?
Ketika istri sudah memiliki keluhan seperti itu, ini penting Pak untuk keharmonisan rumah tangga. Kalau istri sudah mulai punya keluhan ketika kumpul dengan suami, jangan ngarep istri kepengen. Soalnya yang dibayangkan pernih ya, digusuk-gusuk lama gusuk. Kayak hidupnya aja. Materinya apa ini? Yang pintar yang nanya apa yang ditanya nggak tahu. Paham Pak? Paham. Udah ya paham ya. Paham itu urusan. Pak psikolog saya itu faktor psikologis juga kan? Karena udah keseringan begitu Pak. Orang nggak mau. Terus melangkah kok menahan paha, rambut panas perih. Mungkin kita malas diri ya Pak. Jangan udah istri ngomong, sekarang enggak ini yang salah sampai loh, sampai sibuk dari pagi sampai sore kok gak sempat dandan pengen istri nyampe. Terus dulu pelayan WhatsApp loh, senyam Tentang jelas. Makanya sama istri itu jangan pelit. Hah? Kan kita berjuang kan karena punya istri kan, karena tanggung jawab kalau enggak mau ngapain pada aku kalau kalau enggak punya istri mau ngapain bukan ngotot-ngototnya kalau punya istri Kasihan. tapi nggak gitu kita mas saya walaupun gini kan saya nggak galau coba galuan mana sama papa kok bisa. karena saya paham gitu loh bagaimana cara mengatasinya. Terus iya belum nggak mau berguna sama saya cara mengatasinya belum Masih 120 ampere. oke ya. Oh coba bisa dipahami apa tidak? Bisa ya. Jadi kita juga jangan mentang-mentang ini kita harus ngerti ya ngerti bagaimana kondisi makanya kalau ada apa-apa jauh-jauh hari itu sindir-sindiran dulu. Jadian. Kalau istri udah mulai cari air nyiramin pot disiramin bu isi loh Pak Layu. mulai berarti itu ya wes itu Simpel sampai jadi dari awal itu nggak ancang-ancang nggak bayangan itu udah kalem kalau ditiram terus kalau juga kok belum nyiram ancang udah kayak bunga-bunga dulu ketemu kan senyum gitu bener nggak disiram di sini juga senyum juga ingat mau disuruh nyiram mesti pas ketemu ini dia tapi harus langsung nyuruh kan ketemu oke habisin dulu habisin ya oke ya Semuanya. enak ini jadi yang ujung membayar sulbi bahasa roe jadi air yang memancar itu keluarnya dari antara ini dari antara tulang sulbi itu unggungnya Pak makanya ini kerasa Pak Pantesan ambil masuk angin. nah kalau itu tulang dada pokoknya ingat ya suaranya itu napasnya ingat Ajar saya gitu. Bisa aku juga lah itu Langsung atas sampai. kan laki-laki di sini kan kali perempuan di sini Pak Jadi atas. Ya, kamu itu nggak kayak amplop banget. Nah ya, gitu. Ini fakta loh, ini kasus kelihatan ilmu sih. Ya, mana yang ngasih kita lakukan, kan gila wah itu mas, bareng gitu.
Ini itu diatur lah, asal-asalan. Nah, inahu ala roji ini lakodir. Inahu sesungguhnya dia siapa? Dia yang menciptakan kamu dari air itu. Siapa yang menciptakan kamu dari air? Allah Ta'ala. Inahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu ala roji ini yang menciptakan kamu dari air itu dia mampu mengembalikannya. Ya, roji itu rojaan kembali, rojiun kembali ya. Rojaan itu mengembalikannya, kembalikan dia. Lakodir sungguh dia kuasa. Kalau Allah mampu menciptakan sampean dari air yang memancar, terus jadi begini, terus kemudian nanti dikubur, lalu hancur, gak karuan, itu Allah mampu mengembalikannya lagi. Sangat kuasa. Wah, memancar jadi begini aja bisa, apalagi tinggal kembalikan. Mampu nggak? Mampu. Rasional. Jadi itulah Allah kuasa, termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Oke ya.